Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah. Yang pastinya ini sangat enak, cara buatnya mudah, dan bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Selain buat cemilan, ini sangat cocok juga dijadikan sebagai ide jualan. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Nah, langkah pertama di sini akan kita siapkan dulu 5 buah pisang raja. Untuk pisangnya ini akan kita haluskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya gunakan gelas plastik seperti ini ya, atau teman-teman boleh pakai garpu atau alat apa aja yang kalian punya ya. Nah, ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan 1 butir telur ayam. Lanjut kita masukkan juga 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, karena pisangnya sendiri sudah mengandung rasa manis, jadi untuk penambahan gulanya tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Ini tinggal kita aduk-aduk rata seperti ini sampai semua bahannya tercampur dengan baik ya. Dan terakhir di sini akan saya masukkan juga kurang lebih ini 3 sampai 5 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Ini akan kita aduk-aduk rata sampai semua bahannya tercampur dengan baik ya. Untuk penambahan tepungnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jika adonannya terlalu padat, kebanyakan tepung, maka hasilnya nanti akan keras ya jika sudah matang. Nah, ini hasilnya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut untuk menyiapkan kulit pangsitnya. Nah, untuk kulit pangsit ini teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Kita akan membentuk kulit pangsitnya ini seperti bunga. Ini kita gunting ke 4 sisihnya. Lanjut kita masukkan ke dalam cetakan kue talam seperti ini ya teman-teman. Perhatikan pada videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, ini tinggal kita rapi-rapikan ke dalam cetakan talamnya seperti ini. Ini akan kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk ukuran kulit pangsitnya ini memang saya belinya ukuran kecil ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita masukkan adonan pisang yang sudah kita buat sebelumnya. Usahakan jangan terlalu penuh ya, supaya pinggiran dari kulit pangsitnya itu masih terlihat, sehingga nanti jika sudah matang terlihat seperti bunga-bunga ya, agar tampilannya semakin cantik dan menarik ya teman-teman. Nah, sekarang untuk pengisiannya ini akan kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah habis semua ya teman-teman. Untuk isiannya tadi sudah habis. Nah, satu resep tadi saya menghasilkan 15 cup seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita kukus. Nah, di tahap ini saya sudah siapkan panci pengukusnya dan sudah mendidih airnya ya. Selanjutnya boleh kita susun-susun di atasnya, kita rapi-rapikan agar muat untuk 1 kali pengukusan ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit atau sampai adonan pisang ini benar-benar matang. Dan jika sudah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Nah, tapi di sini belum selesai ya. Kita akan lanjut menggoreng adonan ini agar kulitnya itu lebih enak lagi, lebih crispy ya. Nah, ini langsung saja akan kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya ya. Gunakan api sedang saja ya teman-teman, agar adonan ini tidak mudah gosong. Nah, ini kita masukkan beberapa dulu. Kita goreng sampai warnanya itu kuning kecoklatan atau golden brown. Nah, jika sudah kuning keemasan seperti ini, nah ini selanjutnya boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan minyaknya ya. Nah, di sini saya gunakan minyak yang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi menggorengnya itu tidak usah dibolak-balik ya, cukup sekali goreng seperti ini. Nah, ini lanjut saya angkat semua ya teman-teman, gorengan yang sudah matang. Kita akan lanjut menggoreng sisanya.
Nah, lakukan proses penggorengannya seperti tadi ya teman-teman. Nah, untuk proses penggorengnya ini akan kita skip aja ya. Kita lanjut ke adonan yang sudah matang, yang sudah digoreng. Ini saya sudah siapkan juga susu kental manis yang warna putih, dan juga ada keju parut sebagai toppingnya ya teman-teman. Untuk toppingnya sendiri teman-teman bisa kreasikan dengan topping kesukaan kalian ya. Bisa pakai coklat atau meses coklat, terserah kalian ya. Nah, sekarang kita langsung saja hiasi gorengan yang sudah matang. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya hanya menghias beberapa ya teman-teman. Yang lainnya itu tidak saya berikan topping. Nah, seperti biasa ini adalah request daripada anak-anak di rumah ya. Sukanya jika pakai topping seperti ini, biar lebih menarik dan menambah cita rasanya semakin manis ya. Nah, segini sudah cukup. Selanjutnya boleh kita taburi dengan keju parut di atasnya. Nah, di sini tinggal kita berikan secukupnya keju parut di atasnya ya, seperti ini. Kita beri semua di atasnya sampai selesai. Nah, jadi tampilannya makin menarik ya dengan topping di atasnya seperti ini. Dijamin anak-anak pasti suka. Dan ini dia pangsit pisang keju kita sudah jadi. Ini sudah siap kita sajikan. Pastinya ini sangat enak ya. Selain itu cara buatnya juga mudah. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan sekarang kita lanjut untuk ke resep yang kedua. Dan untuk resep yang kedua ini masih menggunakan kulit pangsit ya teman-teman. Kalau untuk resep pertama kita buatnya yang versi manis, sekarang kita buat yang versi gurihnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita akan lanjut siapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya pakai beberapa lembar kulit pangsit. Selanjutnya di sini ada 1 buah jagung, 1 buah wortel, 1 butir telur ayam, dan juga daun bawang ya. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan 3 sendok makan tepung terigu ukuran munjung. Nah, ini saya juga pakai 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya untuk seasoningnya di sini saya hanya pakai kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan juga sedikit gula. Sekarang kita lanjut ya ke cara pembuatannya. Untuk tahap pertama di sini akan kita sisir terlebih dahulu jagungnya ya. Di sini saya gunakan pisau. Nah, pastikan pisau yang kalian gunakan itu cukup tajam ya teman-teman, agar lebih mudah untuk melakukan proses ini. Nah, ini akan kita lakukan sampai selesai. Dan jika sudah, di sini akan kita masukkan juga 1 buah wortel yang sudah kita parut. Nah, ini daun bawangnya sudah saya iris tipis-tipis juga ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Untuk seasoningnya ini akan kita masukkan juga, terdiri dari lada bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit gula. Nah, di sini akan kita masukkan juga ya teman-teman 1 butir telur ayam. Sebelumnya ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini akan saya masukkan tepung tapiokanya ya. Lanjut kita masukkan juga tepung terigunya. Untuk penggunaan tepung terigu ini lebih banyak daripada tepung tapiokanya ya. Dan sebelumnya saya sudah tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, kurang lebih 50 ml. Lanjut ini akan kita aduk-aduk rata sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sudah siap untuk isiannya. Boleh kita lebih dahulu. Kita akan lanjut menyiapkan kulit pangsitnya ya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan kulit pangsit yang ukuran kecil seperti ini. Lanjut saya akan gunting ke 4 bagian sisihnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya agar tidak gagal paham. Nah, di sini saya sudah siapkan juga cetakan kue talam. Lanjut untuk kulit pangsit yang sudah kita gunting, ini kita masukkan ke dalam cetakan ya. Nah, bentuknya seperti ini, tinggal kita rapi-rapikan aja. Kita akan lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, di tahap ini saya gunakan 12 kulit pangsit. Nanti jika dirasa kurang boleh ditambah ya teman-teman.
Nah, ini bentuknya sangat menarik ya teman-teman, seperti bunga-bunga gitu. Nah, oke, kita lakukan sampai selesai. Ini yang terakhir. Dan untuk kulit pangsitnya ini sudah siap kita gunakan. Dan sekarang kita kembali lagi ya ke isiannya. Ini isiannya sudah siap juga. Selanjutnya boleh kita masukkan isiannya ke dalam wadah yang berisikan kulit pangsit seperti ini. Ini tinggal kita bagi rata aja ya teman-teman. Kita lakukan proses ini sampai semuanya habis. Nah, untuk isiannya ini teman-teman boleh kreasikan ya dengan kesukaan kalian. Teman-teman bisa menambahkannya dengan sosis ataupun bakso. Pokoknya sesuaikan saja ya dengan kemauan kalian, dan sesuaikan juga dengan bahan yang tersedia di rumah. Nah, karena di rumah cuman ada bahan ini, ya sudah kita buat seperti ini aja ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya. Kita akan selesaikan proses ini sampai selesai. Oh ya, untuk mengisi pangsit ini jangan terlalu penuh ya teman-teman. Usahakan masih terlihat kulit pangsitnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, jadi pinggiran pangsitnya itu masih terlihat seperti ini. Dan jika sudah selesai semua, selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih 20-25 menit atau sampai adonan ini benar-benar matang ya. Dan setelah 25 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini akan kita keluarkan dari pancinya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya keluarkan dari cupnya ya teman-teman. Nah, ini lanjut saja akan kita goreng. Sebenarnya jika dimakan langsung itu sudah enak ya, apalagi jika digoreng seperti ini, pastinya ini makin enak. Nah, di sini saya gunakan minyak yang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi sekali goreng aja, tidak usah dibolak-balik untuk adonannya. Dan di tahap ini kita gunakan api sedang saja ya, tidak usah terlalu besar agar adonan ini tidak mudah gosong. Dan kita goreng ini sampai warnanya itu kuning kecoklatan atau golden brown, seperti ini ya penampilannya setelah matang. Nah, ini lanjut kita angkat semua gorengan yang sudah matang. Jangan lupa untuk ditiriskan ya teman-teman. Dan setelah diangkat semua, kita akan lanjut menggoreng sisanya ya teman-teman. Nah, jika sudah digoreng semua, selanjutnya ini sudah bisa kita hidangkan ya teman-teman. Enak dinikmati selagi masih hangat, apalagi jika ditambah dengan saus kesukaan kalian ya. Pasti rasanya semakin enak. Nah, untuk nama cemilan ini kita namakan saja pangsit jagung ya. Atau bisa juga dinamakan dengan pangsit sayur. Pokoknya apapun namanya, pastinya ini sangat enak. Saya suka membuatnya. Untuk cemilan ataupun sebagai ide jualan, pastinya ini sangat cocok. Nah, di sini akan saya sajikan dengan sambal ya. Untuk sambalnya di sini saya gunakan saus yang kemudian saya larutkan dengan sedikit air. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.